bersama gue di Tugas Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue M. Fauzan Azima dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Selamat datang di channel gue. Jadi di channel ini gue akan mengupload video-video dari tugas kampus gue seperti nama channel gue, yaitu Tugas Kampus. Dari penonton mungkin sudah pernah melihat gue di channel-channel YouTube lainnya, yang dimana gue tampil di channel-channel YouTube teman-teman gue, karena itu adalah tugas kelompok. Sekarang ini gue sedang mendapatkan tugas individu. Jadi pada video pertama gue di sini, gue mendapat tugas dari Bapak Mitra Unik Skom Mkom, yang dimana mengampu mata kuliah Hukum Cyber. Gue mendapat materi yaitu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disingkat Undang-Undang ITE. Apa sih Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jadi, apapun yang dilakukan secara elektronik, baik melakukan transaksi, melakukan searching di media sosial, atau apapun itu, selama masih bersangkutan dengan media elektronik, mungkin bisa kita kategorikan sebagai ITE atau informasi dan transaksi elektronik. Nah, sebenarnya semua itu mencakup etika kita berinteraksi di media sosial atau media elektronik. Semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, dan itu kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita di media sosial atau media elektronik yang semakin berkembang pesat saat ini. Nah, Undang-Undang ITE ini dibuat pertama kali pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016. Namun, di undang-undang ini banyak sekali pasal-pasal yang ambigu, atau bisa kita katakan pasal-pasal karet. Contohnya pada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran ujaran kebencian, pasal 29 tentang penodaan agama, dan pasal 40 ayat 2A tentang pemblokiran konten. Nah, dari pasal-pasal yang gue sebutkan tadi, teman-teman banyak mendengar dari televisi atau informasi-informasi apapun itu. Menurut data Samhes Asia Freedom of Expression Network, sepanjang tahun 2016 sudah banyak pelaporan kepada polisi. Kurang lebih sebanyak 200 pelaporan. Yang dimana 200 pelaporan ini mencakup tentang pasal-pasal yang kita contohkan tadi. Dan sebenarnya ini juga menimbulkan kontroversi ya di benak masyarakat. Apalagi di zaman perkembangan teknologi sekarang ini, undang-undang ini bisa saja dipermainkan gitu. Sebenarnya kasus dari Undang-Undang ITE ini semakin marak terjadi di tahun-tahun sekarang ini. Contohnya pengancaman kepada salah satu paslon presiden oleh seorang pria, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang mungkin teman-teman dengar di media sosial atau media elektronik lainnya. Jika kita mendalami Undang-Undang ITE ini, pasti dari teman-teman memiliki banyak pertanyaan. Bagaimana sih kita dapat menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara online atau kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif? Sebenarnya, semua itu berkaitan dengan prinsip proporsional kita. Dalam konteks Undang-Undang ITE, tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, serta untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan kepentingan umum. Untuk mencari keseimbangannya, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti apa yang kita lakukan itu bersifat publik atau bersifat privat. Apa yang kita lakukan itu bersifat positif atau bersifat negatif, memiliki dampak positif
atau memiliki dampak negatif. Apakah yang kita lakukan itu memiliki hukum yang kuat atau tidak memiliki hukum sama sekali? Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal sebelumnya yang kita sebutkan tadi, di situ kita akan mendapatkan apakah hal yang kita lakukan hal atau konten yang akan kita lakukan itu akan mendapatkan hal yang positif atau hal yang negatif. Pertanyaan lainnya yaitu bagaimana kita dapat menilai dampak psikologis dan sosial dari pembatasan kebebasan berpendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kita dapat menilai dampak psikologis dan sosialnya dengan cara yaitu melakukan survei, menggunakan indikator-indikator yang relevan, melakukan analisis, evaluasi, atau interpretasi. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan kita ini dapat membantu teman-teman sekalian yang masih bingung meragukan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan bagi teman-teman dan dari pembahasan tadi mungkin ada hal yang salah dari saya. Mohon tolong dibenarkan di komentar di bawah ini. Dan mungkin ada masih banyak lagi pembahasan-pembahasan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yang harus kita ketahui. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di bawah ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Gue Fauzan dan tunggu channel Tugas Kampus lainnya.